Ini untuk menyambungkan kebutuhannya, kayaknya sudah berat belum ya Bang? Halo, Bang? Matanya di atas. Soalnya namanya tidak biasa ini. Halo, Bang Marwi. Suaranya apakah kelihatan dengar keras? Ya, jelas. Cuman ini speaker saya yang belum pas. Udah MBK itu bisa. Halo Bang, Bang Mami. Suara jelas ya? Harusnya itu BTS 46. Kalau di HP sih bisa, aku bisa dari HP saya. Apa dari HP saya aja? Nomornya. Oke, nanti itu ya. Ke HP yang ini pakai NVK aja, terus yang itu pakai HP. HP saya kayak begini, bentuknya. Halo Bang. Halo Bang Mawi. Halo. Halo. Halo Bang Mawi, bisa tes suara? Dengar nggak ke belakang? Halo, bisa tes suara, Bang? Nggak dengar ya? Ada stiker warna merah ya di situ ya? Tidak ada. Yang kemarin punya stiker lagu-lagu itu siapa ya? Mas Belang. Lagi dipakai juga? Iya. Yang gede? Yang gede? Ya sudah, Bapak pakai ini aja deh. Nanti kursinya bisa bergerak. Ada warning ini. Dengan di situ. Apa ya? Oh ya, nanti kalau mau ngobrol berarti itu ya. Oke, kita mulai ya. Sudah berdoa? Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagi di konten di YouTube channel. Nah, nama saya Lexi Godewi. Beberapa teman barangkali sudah pernah kenalan ya. Siapa yang pernah ketemu? 1, 2, 3, 4. Aisyah. Mama kuat banget, masya Allah. Ini talas diri tahu ketemu loh. Ngaku nih, udah ketemu. Sampai di way, biasanya panggil begitu. Penting kita semangat dan sehat semuanya. Oke, kita mulai dulu dengan membaca dan semangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kita ngobrol-ngobrol sharing kita pagi hari ini, kita akan melahirkan sesuatu untuk karya politik ke depan. Oke, yang sudah ketemu
ketemu kemarin kita ketemu di temu karya sastra ya. Belum ditonori ya. Saya ingat Pak, kalau saya punya hutang. Oke, pagi ini saya akan memotivasi aja teman-teman berbagi sharing pertama mengenai proses ketika saya mau mencoba mulai menulis, dan kemudian yang kedua nanti harapannya teman-teman membuat karya tulis. Kalau kemarin yang ikut temu karya sastra nanti bukunya tahun depan akan terbit ya. Nanti contohnya kemarin dapat buku nggak? Dapat. Ya, itu. Nanti tahun depan akan ada buku seperti itu. Kalau yang belum, mulai nanti setelah keluar dari ruangan ini teman-teman mulai tulis dan kemudian dikirim. Dikirim kemana? Emailnya nanti akan dibagi oleh ada PowerPoint dan makalah, nanti di situ ada beberapa media yang bisa dikirim oleh teman-teman. Baik, teman-teman, keywordnya adalah setiap orang bisa nulis. Siapa yang ada di ruangan ini yang tidak bisa tulis? Tangannya lengkap ya? Karena saya pernah mengisi di SLB, tangannya nggak lengkap. Dan saya harus berpikir ulang, gimana caranya teman-teman yang setelah luar biasa tapi dia maaf ada kekurangan fisik, tapi dia mungkin nulis. Nah, teman-teman di sini, alhamdulillah itu KKP itu tulis ya. Siapa yang nggak bisa pegang pena? Punya handphone? Ya, tapi nggak boleh di bawah kan ya. Tapi bisa nulis apa? WhatsApp, story WhatsApp, bisa kritik dulu. Bisa ngetik komputer? Siapa yang sering buat story di sosial media? Dan ini saya saran. Wah, kayak aktif ya. Siapa yang mau tumpang? Sering buat story. Ya, artinya setiap orang itu teman-teman bisa nulis. Barang ibu-ibu rumah tangga yang gawane ngarep brambang di rumah, nyacai gori, kemudian nyayur, meresang itu. Walaupun tulisannya dulu mungkin aneh gitu ya. Teks elektronik dan seterusnya itu fotonya apa nggak bisa, tapi bisa nulis. Setiap orang bisa, dan ketika bisa nulis, saya yakin teman-teman yang seusia kalian ini semuanya pasti bisa nulis panjang. Hari ini aku ketemu, hari ini Pak Guru, hari ini Guru, dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang membuat catatan-catatan kecil di note teman-teman atau buat story di sosial media. Baik teman-teman, menulis itu apa? Menuangkan pikiran dalam sebuah kertas. Menuangkan pikiran dalam sebuah kertas, yang mobil ya kan? Dalam komputer boleh nggak? Dalam laptop boleh. Jadi nggak harus di kertas ya. Oke, cara mau bahwa menuangkan ide atau gagasan atau pikiran benar tadi. Apa yang ada di pikiran teman-teman yang diterap di mata dan seterusnya itu kemudian dalam bentuk tulisan. Jadi sebenarnya adalah aktivitas. Boleh nggak kita nulis tapi hanya di pikiran? Bisa di pikiran. Ya, kalau masih ada di pikiran teman-teman, masih digagas, kaya-kaya, ngemreng, aku bisa nulis novel detektif yang luar biasa. Ini dipikir, dingen-gen, diimajinasikan, mau bayangke, ya belum nulis. Lagi bayangke, lagi mikir, lagi ngocet, lagi apa namanya? Itu baru di sini. Gagasan masih di sini. Kalau tulisan itu kudu ono tulisan, ada pergerakan. Aktivitas teman-teman nulis, aktivitas teman-teman di bawah bolpen ada kertas ditulis. Terus kemudian buat story WhatsApp, buat story di media sosial, nah itu aktivitas. Ada kata-katanya, ada tulisannya. Nek burung, nek teman-teman masih ada dalam pikiran, aku nanti pengen nulis tentang gimana yang tentang bingung ngoprek IT gitu ya. Itu baru dipikir. Kalau teman-teman tidak menuliskan, ya tidak segera pegang pena, tidak segera buka kertas atau di komputer atau di handphone, itu belum tulis. Tapi begitu diketikkan, marah, akan berhubungan dengan cepat dengan komputer dan gadgetnya. Kayak bingung cari stiker berwarna merah. Tulisan itu kalau udah diketik, ditulis, itu namanya aktivitas menulis. Belum lagi bayang, lagi melihat, itu lagi bayang. Belum. Operator jas-jasian. Ya pokoknya ya proyektor ya operator. Hari ini. Jadi harus ditulis. Belum berarti tidak menulis. 100 berarti. Kita kasih majalah semuanya. Nah, ada bedanya teman-teman, nulis dan ngarang. Nah ini jadi penanya praktek, bukunya juga. Pelajaran ini. Oke ya, kita mencoba mempraktekkan sesuatu.
semua? Iya. Ada yang pulang nggak? Oke. Hah? Kamu kenapa habis pulang? Nggak punya sanggup. Oke. Juga ya, coba. Saya minta satu kalimat. Ya, kali nggak 2-3 baris gitu. Tolong ditulis aktivitas teman-teman. Ini karena kita di sini saya di workshop, tolong ditulis aktivitas teman-teman antara jam 7 sampai setengah 8. Jam 7 sampai 7.30. Ngapain aja? Apa yang teman-teman lakukan antara jam 7 sampai jam setengah 8 tadi di sini. Terus dimanapun, yang pulang yang di rumah. Ditulis apa yang Anda lakukan. 3 baris saja. Gitu ya. Waktu dimulai dari sekarang. Halo Bang Mawi, sampaikan suaranya dengan bagus. Dari, ya. Halo Bang Mawi. Pakainya poin apa? Boleh poin, nggak apa-apa, pakai poin sistem poin jam 7 saya mulai kabur nanti tidur lagi habis 2 oh enggak? Oh enggak, sip, terus ya. Halo Bang Mari. Hai. Kenapa nih? Oke, tidak ada. Tapi Bang Mari ini saya tahu. Semoga bisa dengar dengan baik. Di Jember tidak pernah hadir ya? Di mana sekarang? Jakarta ya. Di daerah Jawa Timur kan klasik bukan lanjutnya. Semoga bisa mengalami. Jadi tak mulai dulu ya. Saya motivasi nanti dengan yang lebih memikirkan kegiatan. Siapa tadi yang mau membantu saya nanti jam 9 ya? Kita di operator ya. Oke, sudah cukup? Kering. Simpel aja. Apa yang dilakukan itu kan bisa satu kegiatan, bisa mandi tapi lama itu. Gitu, makan tapi lama. Antri Bang di sini. Oh iya, saya paham. Saya jam 7 sampai jam setengah 8 hanya berdiri di depan pintu kamar mandi. Udah ya. Coba salah satu membacakan. Bantu. Mic-nya bisa dikatakan mohon maaf Siapa ya. ini? Kalian Santai aja. Ini mic ya ini ya. Ini bukan bakpo ya. Siapa yang mau mencoba bantu? Jam 7 apa? Jam 7 sampai nggak apa-apa. Jam 7 sampai setengah 8 siapa satu orang? Wah ini banyak banget tulisan. Yuk dibantu. Kamu kok ini ramah salah ya. Tidak ada salah dan benar yuk. Dibaca. Digini loh. Hai. Jadi jam 7 sampai jam setengah 8 dibaca tulisannya. Jadi karena kita aktivitasnya menulis, yang dibaca tulisannya teman-teman ya. Oke. Dari jam 7 sampai jam 7 aku siap-siap ke sekolah kayak Saya nyiapin apa? nyiapin beberapa peralatan sekolah itu dan pena. Setelah itu Masuk ke kelas. sambil Terus ada lagi tulisannya. Yang ditulis saja ya dibaca ya. Jangan ngarang ya. Sudah, coba lihat. Kan boleh baca tulisannya ya. Jadi penjelasannya tadi siapa namanya? Lulu. Nah, penjelasannya seperti itu, tapi tulisannya kayak gini. Nah, baca ya. Semoga saya bisa membaca. Pada pukul ini ya tulisannya dulu ya. Pada pukul 07.00 pagi saya menyiapkan beberapa peralatan sekolah seperti buku dan pena. Setelah itu saya berangkat ke sekolah. Sesampainya di kelas, ini mungkin menunggu makan atau oke ya sampai di situ. Itu tulisan. Teman-teman semua udah nulis ya? Itu tulisan. Itu aktivitas menulis. Nah, jadi
Ingat nggak apa yang disampaikan dulu tadi, ada yang ditambahin nggak tadi? Ada. Apa tambahannya Pak yang belum ditulis? Menunggu di kelas. Oh, menunggu guru di kelas. Oke. Itu belum selesai ya, karena belum selesai dulu ada tambahan menunggu guru di kelas. Teman-teman, itu aktivitas menulis itu seperti itu. Jadi apa yang teman-teman lakukan, catat aja diary, ditulis, dimemorikan dalam bentuk tulisan. Itu bisa di WhatsApp, bisa di komputer, bisa juga di buku. Kalau zaman dulu saya tidak ada komputer, tidak ada gadget, ya pakai notebook ya, tulisan kan. Apa yang aku lakukan, apa yang menarik, apa yang kemudian terjadi ketika saya mengalaminya. Nah, itu aktivitas menulis. Menulis itu ada dua, fiksi dan non fiksi, fakta atau kenyataan, dan satunya udah pinter-pinter gini lulus. Tadi itu tak mulai. Nah, hari ini kita akan mengarah ke penulisan fiksi. Jadi apa yang ditulis oleh dulu tadi itu adalah menulis fiksi. Kan kejadiannya antara jam 7 sampai jam 7.30 itu faktanya dulu tadi sedang menyiapkan diri mau masuk kelas, kemudian menunggu guru di ruang kelas. Nah, itu disebut tulisan non fiksi. Nah, kita akan bicara lebih lanjut. Ada dua. Nah, yang fiksi itu cenderungnya ya tadi saya sempat bilang. Dulu nambahin informasi nggak? Selain menunggu, ada nggak informasi tambahan yang tidak ditulis? Nggak ada ya. Nah, aktivitas selanjutnya dari sebuah menulis ketika pilihannya ada dua, fiksi dan non fiksi, adalah kemudian ketika menulis fiksi itu ada imajinasi, alias dalam hal ini dalam bahasa Indonesia nanti disebutnya mengarang ya, menjadi arang. Ya, coba aja nanti di search di Google itu nanti akan ketemu. Mengarang adalah titik-titik. Nanti ada beberapa pilihan. Salah satunya kalau teman-teman kaget, mengarang itu menjadi arang. Tapi menarik ya, karena pengertian menjadi arang itu kan dibakar dengan semangat berapi. Jadi semangat kita itu membara itu. Semangat sebelum jadi arang itu kan kita dibakar dulu. Jadi arang, jadi ireng. Oh, ya. Nanti ada di KBBI, kalau teman-teman googling akan ada seperti itu. Oke, mengarang itu ada dua kemungkinan. Satu diceritakan, dituturkan, disampaikan dalam bahasa lisan. Apa ini? Dongeng. Tapi kalau kita akan fokus ke penulisan, jadi kemudian mengarang adalah kegiatan merangkai. Nanti nggak usah ditaruh, nggak apa-apa, nanti minta PowerPoint-nya aja. Ingat-ingat aja. Merangkai ungkapan hasil pikiran, kemudian dengan bahasa tulis, karena akan kita sajikan kepada orang. Kenapa kita sajikan kepada orang? Karena di sana ada hal yang ingin kita sampaikan, ada makna, ada amanah, ada suatu pesan yang ingin kita sampaikan. Oke, kita ulang ya. Sudah paham loh? Belum. Mengarang adalah aktivitas menulis, itu kepekan. Nggak ada. Di situ nggak ada ya. Aktivitas nulis gagasan tadi dari pikiran dalam bentuk tulisan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kenapa disampaikan kepada orang lain? Karena di situ ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan, ada amanah. Jadi orang pesannya enggak. Apakah kalau kita pesan bakso dan mie ayam itu juga ditulis? Oh ya? Iya. Neng billing ada dibilling di kota. Oke, aktivitas ngarang itu Pak. Jadi bedanya tadi menulis faktanya seperti itu. Dulu jam 7 sampai setengah 8 menunggu di kelas. Kalau persiapan menunggu di kelas. Oke, sekarang kalau kita masukkan karangan dari jam 7 sampai setengah 8 masih sama ya waktunya ya? Dari jam 7 sampai setengah 8 semuanya nulis ya? Semuanya nulis. Coba dikhayalkan dari jam 7 sampai jam setengah 8. Faktanya ada di tulisan teman-teman tadi ya. Di bawahnya garis strip. Kemudian di bawahnya lagi ada teman-teman mencoba menulis. Kalau tidak melakukan itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Gitu ya, pertanyaannya itu ya. Antara jam 7 sampai setengah 8. Faktanya, hai. Halo, di sini. Antara jam 7 sampai setengah 8, faktanya adalah tadi dulu misalnya melakukan persiapan, kemudian menuju kelas dan menunggu guru di kelas. Nah, sekarang kita akan menambahi bumbunya imajinasi.
tidak terjadi. Faktanya tidak ada, nyatanya tidak terjadi demikian. Kira-kira antara jam 7 sampai kira-kira ya, antara jam 7 sampai setengah 8, faktanya seperti itu. Sebenarnya teman-teman ingin ngapain? Nah, itu sekarang ditulis 3 baris di bawahnya tadi. Oke. Hah? Apa bro? Coba ditulis dulu. Beda-beda orang kok, beda-beda nggak masalah kan, beda-beda. Masa harus sama semua antri ya? Ya paling kalau antri di depan kamar mandi ya paling cuma 5 orang, masa 10 dulu antri. Kalau nunggu di ruang kelas bisa bareng-bareng ya. Coba ini dimasukkan dulu imajinasi. Kira-kira kalau faktanya jam 7 sampai setengah 8, itu faktanya teman-teman tadi ngapain? Nah di bawahnya kira-kira sebenarnya kadang-kadang sembari nunggu itu kan kita mikirkan menghayalkan sesuatu. Tulis saja deh. Harusnya kalau belum datang saya coba 3 baris saja dulu. Oke, keywordnya ini ngarang ya. Jadi ngarang itu merancang ide gagasan, direka-reka, fiksi tidak terjadi pada faktanya. Imajinasi basisnya adalah apa yang teman-teman bayangkan, pikirkan, imajinasi. Yang ini bukan melamun ya, melamun ya apa? Tapi kalau imajinasi itu melamun yang terarah. Ngelamunnya ngelabrak tuh jadi tiba-tiba dari dulu nih hotel, dari hotel nih mall, dari mall nih bioskop itu ngayal banget. Oke sudah? Cukup ya? Sudah, oke cukup. Salah 2, ada salah 1 ya? Pengen coba ini. Yang dari depan gua ini tulisannya dengan tulisannya ini. Nah ini menghayal banget gimana? Kan lama tulisannya. Ayo, hah? Silahkan. Bantu Rivo yang mana? Yuk dibacakan. Ya nanti dicatat sama Pak Mahri. Mana? Yuk. Tulisan 2 baris nggak apa-apa dibaca ya. Dibaca. Jangan dibaca tulisannya itu. Pak Mawi sampai ngantuk ini. Kalau Pak Mawi nanti bubur. Bicara yang keras ya. Terdengar jelas kan Pak Mawi? Ya dibaca tulisannya itu. Dan apa? Dijemput ayang dari harapan Apa? Imajinasi itu masa baca ini saya nggak bisa, nggak dengar ya, soalnya nggak dengar. Tulisannya siapa namamu? Rizky. Sania. Nah, tulisannya tak baca ya, dijemput ayang dan sarapan bareng. Hayalannya rumah tangga banget ya. Sudah lulus dong? Bentar lagi ya. Masih lama Bang, mau. Oh masih lama. S2 Oh juga. mau S3 dulu, Iya. jangan ke susu. Rasa ke susu. Dinikmati ilmu ini akeh. Kayak gitu tuh nanti senengnya cuma bentar. Lebih susah. Curhat ya malah curhat. Enggak. Kesenangan dan duka itu beriring berjalan. Jadi santai aja. Tidak apa-apa, nanti bisa jadi bahan cerpen. Betul. Oke ya, jadi itu tadi
Faktanya Anda punya pacar nggak? Punya ayah nggak? Punya. Serius laku ya, astagfirullah. Oh, Anda role di sini. Anda role model di sini. Oke ya. Bu Mara loh yang bilang ya. Oke. Kerantangi jajan maksudnya. Pak, itu yang saya tanyakan tadi. Faktanya, kenyataannya Anda punya pacar. Tapi di jam 7 sampai jam 8 Anda tadi sedang ngapain? Sekolah. Oh, tahajud. Kok jam berapa? Tahajud jam berapa ya? Alhamdulillah nih. Nah, berasal dari imajinasi. Jadi fiksi atau ngarang itu asalnya dari apa yang teman-teman imajinasikan, Rizky imajinasikan. Oh, ini ada set screen ya, tidak film. Saya lupa. Nah, oke ya. Terus, jadi kemudian bisa berbasis faktanya, bisa berbasis apa ya? Jadi basisnya bisa fakta. Faktanya adalah Rizky punya pacar, punya ayang, tetapi 10 ya. Tania, Rizky, bener. Tania punya faktanya dia punya pacar, tapi realnya tidak di jam 7 sampai setengah 8 tadi, tidak bersama dia, tidak sedang makan bareng, tidak sedang sarapan karena baru nanam padi. Oke, fiksi itu bisa ditulis seperti ini tadi teman-teman. Nanti dari tulisan bisa dibuat dalam bentuk yang lain, bisa jadi film, bisa jadi kalau film itu di medsos, tahu TikTok tahu nggak? Ternyata kalau pasangan kenal TikTok ya. IG, Instagram, YouTube, dan seterusnya ya. Media sosial ngerti semua ya, punya semuanya ya. Bisa jadi tulisan, bahan tulisan itu bisa jadi imajinasi tadi. Jadi faktanya dia lagi di kelas, melompat, imajinasinya makan bareng sama ayangnya. Ini bisa jadi rangkaian. Bisa jadi rangkaian. Oke, next. Lanjut dulu ya. Sehingga, tak kembalikan. Produk utamanya adalah menulis. Teman-teman, apa yang teman-teman lihat di YouTube, di TikTok, Instagram, Story, dan seterusnya itu, film-film, itu awalnya bentuknya tulisan. Kayak yang teman-teman tata. Tidak tiba-tiba kemudian misalnya saya selalu direktur audio kameramen itu. Oh, acting. Saya ngarani enggak. Itu ada bahan tulisannya. Dimulai dari tulisan. Ada idenya, ditulis dalam kerangka, kalau dari teman-teman tak menulis, kemudian baru dibuat produksinya dalam bentuk video. Nanti diedit, outputnya video. Itu salah satunya. Tetapi basicnya adalah tulisan. Sehingga kemudian kita hari ini itu nulis. Outputnya nanti akan orang lain yang akan dikerjakan teman-teman yang lain. Nah, tulisan itu adalah hasil karya saya tulis. Aku tak ngomong apa. Tulisan itu nanti akan bisa wujudnya bisa dibacakan. Dipentaskan kemarin ada yang pentas ya. Karya tasar kemarin terakhir pentas. Kamu jadi apa kemarin? Kepomong ya? Mau nggak apa? Jangan kamu pentas jadi apa? Membaca. Akhirnya jadi pohon bambu yang miring gitu. Kan ya. Jadi tulisan teman-teman itu adalah sebuah proses bercerita. Kemudian direkod ditulis. Kalau tidak ditulis tidak jadi tulisan, tidak jadi karya. Dan tidak bisa diproduksi dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk video, dalam bentuk poster, dalam bentuk lukisan juga bisa, dalam bentuk buku bahkan bisa. Jadi itu di pertanyaannya adalah ide menulis, ide karangan yang fiksi itu asalnya seperti imajinasi. Imajinasi biasanya inputnya, inspirasinya didapat dari apa? Membaca apa? Film ini mau tuh. Lihat film bisa, terus apa lagi? Membaca novel, apa lagi? Membaca keadaan, nujum, dukun, pengalaman, oke, apalagi? Idenya dari mana pengalaman? Tadi contohnya yang teman-teman tulis antara jam 7 sampai jam 7.30 itu berbasis pengalaman, itu jadi ide, fakta. Dari mana lagi? Melihat pandangan pertama. Puitis banget kan? Oke, bisa baca buku, bisa membuat media, melihat media lain, atau televisi, atau film, sama
berita koran, terus kemudian pengalaman, dicatat diari dari diari. Jadi teman-teman nulis diari itu bisa jadi inspirasi teman-teman untuk nulis, untuk ngarang. Nek ditulis biasa jadinya biografi. Tulisan tadi itu jam 7 sampai 7.30 itu kalau penukilan bisa jadi bahan untuk nulis biografi. Tetapi ketika kemudian dituliskan orang lain, autobiografi bisa dalam konteks cerita, itu bisa fiksi imajinasinya, nanti jadi novel. Nah, teman-teman kalau mau merujuk sudah baca novelnya Hanif belum? Nggak tahu nggak Hanif siapa? Nggak tahu ya? Hanif TT ya. Paling itu juga kan? Ini dari Wonodara yang Putra. Ya sudah 2 novel yang diterbitkan, satu Cahaya Kauman. Oke, apa kesannya tentang apa? Terus yang baru apa? Analisis. Sudah beli belum? Belum. Nggak dikasih. Nanti bilang sama kenapa Anda minta dikasihi? Ya, nanti. Oke. 2 novel ini menariknya adalah berbasis kenyataan. Yang satu Cahaya Kauman, jadi cerita kehidupannya. Yang kedua analisis menurut Mas Hanif itu dia membaca koran, melihat berita, televisi, di medsos, kemudian itu dicuplik jadi bahan dia untuk merangkai novel analisis, novel detektif karena si tokoh adalah seorang detektif. Nah, asal negeri detektif. Nanti tanya Mas Hanif, baca buku. Nah, 2 novel ini bahasanya dari sejarah kenyataan kemudian dikarangkan, dicerita-cerita, dirangkai sedemikian rupa sehingga kemudian jadi novel fiksi. Jadi kalau sudah dalam bentuk novelnya analisis, judulnya analisis Tadi Cahaya Kauman itu jadinya fiksi, walaupun basisnya kenyataan karena dicerita ulang kan, ditambahi bumbu, ditambahi imajinasi oleh Mas Hanif selaku penulis. Oke, sudah habis. Jadi teman-teman, dari ide nonton berita di TV, di medsos, baca koran, baca buku, baca majalah, baca novel Mas Hanif Cahaya Kauman, kira-kira teman-teman punya ide buat tulisan apa? Oh belum baca ya? Nanti minta tolong perpustakaan untuk beli satu terus baca bareng-bareng gitu ya? Bagus, novel sejarah. Perpustakaannya ada? Ada. Oke. Atau kalau kemudian kita bicara gini, Mas Hanif sudah menulis novel ceritanya Cahaya Kauman tentang beliau, biografi kehidupannya. Kira-kira teman-teman mau nulis tentang apalagi tentang tadi Cahaya Kauman? Kira-kira nih, bayangan nggak dari judulnya saja? Oh, Mas Hanif sudah nulis sosok beliau seorang kiai. Nah, kira-kira teman-teman mau nulis apa selain beliau yang sudah ditulis? Hah? Pak siapa? Gak apa-apa, santai aja, bilang aja. Untuk biar teman-teman lain termotivasi. Kira-kira kalau Mas Hanif sudah nulis novel judulnya Cahaya Kauman yang angkat tentang Pak Yai, jenengan ada nulis novel yang belum ditulis? Tentang kan itu Cahaya Kauman itu tentang Kauman. Kauman punya menantu namanya Pak Rezi kan Rezi Kiai yang apa membesarkan pesantren itu. Oke, namanya siapa tuh? Kak Aziza. Dia mau nulis tentang penerusnya yang membesarkan idenya Pak Yai. Jadi tambah gede, apa? Luas lagi. Oke, satu ide ya. Jadi tulis itu. Nanti wawancara sama beliau kemudian ditulis ya. Ada lagi yang lain yang punya ide gagasan? Selain itu sudah ada 2 Cahaya Kauman, tentang Kauman, kemudian dibesarkan untuk pesantrennya ya. Oke, ada 2 tulisan. Nanti biar ditulis dia nanti kita tunggu 1 bulan lagi novelnya jadi ya. Jadi setiap hari Anda harus wawancara dan mencari data tentang beliau. Tulis data di dalam buah buku itu kayak gitu aja nggak apa-apa. Nanti tulis data apa aja tentang beliau kemudian nanti dirangkai. Yang Raisa nanti tak wangi rangkai sama Bumara. Ada lagi yang punya ide gagasan? Kita bicara Cahaya Kauman dulu aja. Sudah punya ide mau nulis kelanjutannya? Itu kan nulis tentang sosoknya Pak Yai. Nah ini sudah penerusnya yang membesarkan pesantren atau idenya. Ada lagi yang punya gagasan lain? Kehidupan santri. Kehidupan santri. Oh ini. Tolong ini pegang biar nanti di. Gimana kalau kehidupan santri ceritanya? Namanya siapa? Nanda. Gimana kehidupan santri? Ada santri yang
agak aneh gitu misalnya. Banyak. Banyak ya? Banyak. Santriwati atau santri? Santriwati. Nah, di sini santriwati semua ya? Iya. Santriwan di sana ya? Oke, gimana? Ceritanya gimana tentang santri? Menurutmu gimana? Memiliki karakteristiknya berbeda-beda. Nggak ada tokoh nggak santri di misalnya yang kamu kenal yang unik? Santri marah, santri marah. Ada. Karakter gini, karena kita harus gini ya. Contohnya kalau Cahaya Kauman itu kan ada satu tokoh utama, Pak Kiai. Terus kemudian tadi dia bilang menantunya ya yang meneruskan. Ada satu tokoh sentral. Kira-kira kalau di sini, kalau saya bisa langsung bilang Mas Hanif ditulis dari di novel. Pak Lurah, Lurah Pondok di yang Putra. Di sini ada nggak? Pondok Putri ada lurahnya? Ada. Gimana? Siapa? Kakak. KKM. Gimana ceritanya tentang itu misalnya? Oke ya. Jadi dari lurah pondok yang kemudian ngawasi santri-santri. Kalau santri itu kan banyak, karakternya macam-macam. Tetapi yang merangkainya siapa? Ini harus ada tokohnya. Kalau kita membuat cerita atau mengarang itu ada tokohnya. Kalau tidak ada tokohnya ya waduh. Masa lalu tiba-tiba santri ABC di sini ada 1000 ya. Novelnya kebang ya. Satu halaman satu santri boleh, tapi ya kemudian ada rangkaian. Artinya dari kita baca yang halaman pertama sampai terakhir itu kayak ada sebab dan akibat gitu. Kayak satu-satu. Oke, ini tentang santri, dia akan menulis tentang santrinya. Ada lagi yang lain? Idenya, inspirasinya buku Cahaya Kauman ya. Inspirasinya itu, tadi sudah ada mau ngangkat menantu beliau, sudah ada yang ngangkat tentang dunia santrinya. Oke, ada lagi idenya? Bang, 5 menit lagi kan? Siap. Satu lagi. Sejarah pesantren. Ini, tidak. Oke. Tidak cuma di sini, gimana aja? Yuk, kalau ini fokus. Jadi kalau kita bicara nulis itu harus fokus tokohnya mana, coba nama-namanya, kemudian tempatnya di mana, gitu ya. Gimana cerita dulu? Pondok pesantren sini menurut yang kamu kenal sejarahnya gimana? Kan tadi bilangnya sejarah pendirian pondok pesantren kan? Cerita-cerita, temennya diceritain. Dulu kala zaman kerajaan, api menyerang kerajaan Bayu. Kerjaan api ini. Dibikin Suaranya nggak ada. Itu caranya pakai. itu diterusin sama menantunya jadi bareng-bareng ya Kamu sekarang sudah luar biasa. gimana maksudnya tuh caranya gimana biar ada terkenal sama Oke, keywordnya di situ ya teman-teman. Jadi satu ada tokoh yang mau diangkat siapa, yang kedua settingnya, tempatnya adalah di Pondok Pesantren Al-Huda. Nah, di luarnya nanti lain lagi ceritanya. Bener, ngetok belum, bener, yang belum Jawa Barat, belum dapat gitu lagi, termasuk bahasannya. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Saya mengawali, ini baru mengawali. Ini saya mencoba mematik teman-teman. Nek ngomongin nulis atau ngarang, nulisnya boleh non fiksi nggak apa-apa, nanti bisa jadi nanti lebih lanjutnya tidak lanjuti dalam nulis. Tapi basis idenya itu bisa ada di sekitar kita. Ide ini nggak jauh-jauh dari dunia kita, di keluarga, ketemu Bu Mara bisa menjadi ide cerita. Lihat saya tadi kesandung juga bisa jadi ide cerita. Matanya di mana? Kaki punya mata nggak dipakai. Saya itu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya idenya itu ada di sekitar kita. Ketemu sama Pak Kiai yang ini, dunia yang ini. Tadi pas mau keluar ruangan ada dunia bau, seterusnya. Idenya ada di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh. Aktivitas harian Anda dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi, 24 jam itu bisa ada. Tinggal teman-teman, menurut saya langkah pertama yang dilakukan adalah menulis catatan-catatan seperti yang tadi. Contohnya tadi jam 7 aku ngapain dan seterusnya. Nanti akan ketemu ide lebih lanjut. Sebenarnya saya punya gagasan seperti ini. Misalnya kalau pesantren Al-Huda itu nanti akan cyber banget. Di mana-mana ada CCTV, kita bisa dengan interaksi
Ini imajinasi, bayangan. Kita masuk kelas dulu, sakit, belum orang. Oke, ada pertanyaan? Kita prosesnya adalah membedakan nulis non fiksi dan ngarang fiksi. Terus kemudian idenya dari mana, teman-teman sudah tahu. Tadi di bahkan di ceritanya sudah cari datanya, informasinya dikoleksi, ditulis, dicatat, riset. Bahkan nulis novel saja, Mas Hamid itu rapor kan mau duduk terus mengarah komputer pas mengetik, enggak. Dia datang ke keluarga di Kauman, wawancara, cari buku, ditulis, kemudian dijadikan satu rangkaian. Jadi prosesnya panjang. Bahkan di fiksi pun kita harus melakukan riset, wawancara, penelitian. Itu supaya tulisan kita ada yang mau kita sampaikan, ada makna yang ingin kita sampaikan. Nah, ukur ngarang biasa. Hari ini jam 7 sampai jam 8 ingin dijemput ayam makan. Nah, nanti ditambahin risetnya, makanya ingin makan misalnya udang asam manis. Asam manis itu bumbunya begini, cara masaknya ya dimasak oleh Chef Arnold. Nggak jadi makan. Nggak jadi makan, bayarnya angel. Cara Chef Arnoldnya di mana? Oke ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Nanti ditabung oke. dulu. Siap. Setelah Bang Mawi nanti menceritakan berbagi pengalamannya. Habis ini Bang Mawi akan menyampaikan pengalamannya sebagai redaktor luar biasa nasional internasional. Kita dengarkan, saya sudah belajar dari beliau. Terima kasih Bang Teddy, tepuk tangan untuk Bang Teddy. Selanjutnya kita mendengarkan dari Bang Mawi. Bang Mawi mungkin mohon maaf bisa suaranya nanti dikencengin dari sana atau mic-nya dideketin ya. Ini agak terbatasan mic di sini, semoga bisa terdengar dengan bagus. Bang Mawi ini redaktur majalah Sastra Horizon di bawah asuhan majalah Sastra, sekarang di bawah asuhan Ismail. Kalau mau lihat biodatanya, kalau di internet cari namanya sudah banyak banget orang luar bagusan. Karyanya sudah banyak dan juga pernah mendapatkan penghargaan sastra untuk cerpennya ya Bang. Iya, penghargaan untuk cerpennya dan juga mengikuti sastra di tingkat Asia Tenggara juga. Oke, selanjutnya tidak banyak waktu, saya sampaikan kepada Bang Mawi. Monggo. Bisa mendekat yang belakang atau merapat. Siapa yang mau belajar menulis buku? Semuanya. Ini teman-teman semuanya ngantri, semuanya di pondok. Ada yang menulis cerpen juga? Coba yang menulis cerpen siapa sih? Siapa tugasannya? Wah, banyak ternyata.
Seingatnya aja. Apa Ivana? Ya. Ivana. Ivana. Ayo nggak apa-apa. Nggak ingat sih. Bisa berdiri Ivana? Seingatnya. Nggak bisa Indonesianya. Nggak apa-apa kalau pakai itu karena bisa aja. Dan jadi untukmu yang begitu ibu, yang telah berusaha teguh walau aku tahu kau ragu, dan tetap berusaha tegar tak peduli banyaknya darimu aja. Pak, Ulangi pelan-pelan. Dideketin ini suaranya yang keras. Gak usah malu-malu. Pelan. Temponya agak pelan biar saya bisa catat. lepas ini untukmu, Ya. untukmu yang begitu ibu, yang tetap berusaha teguh. Yang tetap berusaha tegar tak peduli banyaknya darimu aja. Nggak ingat bu. Tidak ingat lagi nih Pak Mawi. Katakan ya, Bapak nanti. Saja ini untuk kamu yang betul-betul harus tetap berusaha teguh walau bukan seorang, harus tetap berusaha tegar peduli hanya kepada saja Tak peduli banyaknya badai mengajar, tak peduli banyaknya badai mengajar. banyaknya badai, begitu banyaknya badai. Yang ajar ya. Iya. Ada lagi? Teman-teman baik. Ini kepada guru ya, mana ya? Pada ibu. Kepada ibu. Aku kepada ibu. Oke, yang lain. Sekarang kepada ibu sudah diwakili oleh anak-anak. Ya, anak. Sekarang kepada ibu. Kepada ibu. Siapa yang lain? Silakan. Siapa yang lain? Waktu kita terbatas. Apa itu? Yo. Siapa? Suara. Jilan. Ini suara Jilan. Berdiri Ran. Nggak kelihatan. Tapi bukan tentang ibu. Ya. Tidak tentang ibu nggak apa-apa. Berdiri biar Pak Mawi kelihatan. Berdiri. Jilan. Kuno.
dia senja yang setelah kamu hujan yang berdetak. Senja yang tiba. Ya. Setelah kamu hujan yang berdetak. Deras hujan yang reda. Suara jilan. Dari Asalnya. Sleman. Sleman. Iya. Itu suaranya nggak masuk ya? Sebentar. Halo Bang. Maaf, ini HP-nya satunya malah habis baterainya. Saya mau ganti speakernya ke yang sini. Oke. Iya, iya. Silakan bisa ini. Ini ya. Dengar. Bisa dengar situ. Tapi speaknya mati ya. Coba tak ini lagi.
Nggak dengar ya anak? Nggak dengar. Iya sebentar bang, ini ada masalah dengan apa itu speakernya. Tadi mintanya bagaimana teman-teman untuk apa? Halo bang. Ya. Diminta tadi apa? Halo. Ya. Ada yang bisa minjemin speakernya ini ya, tapi kita mau habis waktunya. Halo, halo. Bisa, cuman ini masih kecil banget. Teman-teman bisa dengar nggak? Sampai situ? Nggak jelas, nggak jelas. Atau kesini aja semuanya ya? Dekat ya? Merapat aja ke depan. Merapat ke depan. Halo Bang, bisa? Ya? Bisa? Iya. Halo, halo, Bang, bisa dengar? Halo? Halo, udah bisa? Belum keluar sini ya, suaranya belum nyantol ke apa namanya speakernya. Halo? Agak kesusahan mic-nya. Tapi ada bisa dengar yang bagian depan? Bisa, ya bisa Bang. Bisa. Suara saya yang putus-putus malah. Ya, waktunya tinggal sedikit ya Bang. Iya, bisa.
Ini membuat jadinya ya, membuat pembuka. Oh iya iya iya. Gimana? Coba. Lulu mana Lulu? Jadi Ya, bisa saya ya atau saya sampaikan lagi biar kenceng juga suaranya di sini yang disampaikan Pak Mari barusan. Lulu terbangun oleh pecahan gelas. Ia bergegas ke kamar mandi. Terus gimana dulu? Sinar matahari rebah di kasur tempat tidur Lulu. Ia tahu saat itu sudah jam 7 kurang. Jadi contohnya seperti itu ya. Lulu segera bergegas. Jam berapa? Seharusnya dulu sudah ada di sekolah jam 7 ya, tapi dia masih di atas kasur.
Bisakah teman-teman membayangkan tadi beban psikologi Lulu yang seharusnya jam 7 itu sudah ada di sekolahan, tapi masih ada di rumah dengan adanya tadi suara apa? Pecahan gelas. Di rumah dan masih harus membersihkan pecahan-pecahan gelas itu. Beban psikologinya bisa tergambarkan? Ya. Kacau katanya Bang. Kacau. Apa pesan yang ditangkap dari teman-teman dari kalimat tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Gimana? Lebih hati-hati. Lebih hati-hati, Bang. Ya, jadi Bang Mawi tadi barusan menceritakan ya Bang, kalau jangan menulis yang klise. Misalnya kacau, hari ini aku kacau sekali gitu kan. Jadwal pikiran kacau, kemudian keadaan kacau, tapi bisa menggunakan majas-majas yang seperti disampaikan tadi sama Bang Mawi di awal. Teman-teman bisa paham tadi yang disampaikan? Bisa. Jadi, halo, dengar ya Bang? Jadi majas-majas itu bisa ada di sekitar kita, nggak usah nyari pikiran jauh-jauh gitu. Dengan tadi ada pecahan gelas tadi, jam gitu ya. Cahaya matahari. Kalau angan-angan kayak apa Bang? Jadi bedakan antara dalam menulis, bedakan antara angan-angan dengan imajinasi, ternyata berbeda.
Jadi imajinasi, paham Bang? Imajinasi angan-angan itu datangnya dari antah berantah ya. Ini sesuatu yang di luar kita. Dari antah berantah. Tapi kalau imajinasi itu datangnya tadi seperti misalnya contohnya gelas yang ada dekat sama kita. Jadi kalau nulis cerpen kayak gitu. Yang paling dekat dengan kita saat itu apa? Nggak usah mikir yang lain-lain gitu. Tapi setting menyadari apa aja ada yang di sekitar kita saat itu. Ya, bisa. Ya, bisa. Bagaimana kalau bisa memberikan contoh? Tadi kalau tadi sudah dikasih contoh paragraf pembuka. Ada yang bisa ngasih contoh tentang pembuka cerpen? Puisi. Puisi jadi puisi ya, Bang? Pertunjukan jagat menggeliat. Apa itu menggeliat? Apa itu menggeliat? Teman-teman bisa kan? Artinya jagat ini kita harus terjaga, harus bersiap-siap segalanya melakukan aktivitas malam. Malam, suasana malam segera menepi sudah tidak ada lagi di malam di hari kemarin sudah tidak ada. Sekarang hari ini adalah jam 7 pagi. Jagat sudah menggeliat dan kita harus menyambutnya dan melakukan sesuatu. Kemana sesuatu itu yang akan salah satu misalkan teman-teman aktivitasnya dari aktivitas adalah ke sekolah misalkan malam keluar kertas-kertas tugas terpecah, kertas-kertas tugas atau lembaran-lembaran tugas terbuka. Itu menunjukkan simbol dari bahwa dulu atau dan teman-teman yang lain sedang menulis tentang dirinya yang akan menghadapi materi pelajaran atau pelajaran hari ini di sekolah. Ya, itu nanti contoh pengembangannya ya, Bang? Contoh pengembangan misalkan dijadikan puisi. Misalnya dijadikan puisi. Oke, sekarang kita berlanjut. Sebentar Bang, maaf. Ini karena anak-anak kan ada dalam jam sekolah. Saya tanya dulu, nanti jam 10 kita masuk ya pelajaran lain. Mau sampai berapa lama lagi? Terserah. Terserah. Aku ketemu sama Bang Ahli loh. Jadi jam 10 itu sudah masuk mata pelajaran guru lain. Siapa ya? Mbak Fatih. Fatih. Tapi ada di dalam. Biasanya rame ya. Enggak apa-apa. Soalnya 3 jam. 3 jam. Ya harus. Saya pamit duluan. Berarti sampai jam 10 ya? 10 menit lagi, 9 menit lagi Bang ya? 10 menit sampai Setengah jam habisnya. setengah jam aja. Oke. Nanti kita kita agak lebih cepat karena tapi kita perlu nanti Ivana tadi menulis tentang ibunya. Nah, coba bayangkan puisi ini dibacakan di depan ibu. Sajak ini untuk yang kusebut. Tetap berusaha cegah walau tahu taurat. Nah, kira-kira bayangkan, ibu yang dibacakan puisi ini, kira-kira paham nggak? Kira-kira bisa
Ini intuisi untuk itu. Maka otomatis yang harus kita tulis adalah apa yang ada atau apa yang dilakukan oleh ibu. Misalkan ibu walau tetap berusaha tegar walau utang seorang. Ibu. Garan ini kan kalimat-kalimat kata-kata yang langsung yang bisa kita kembangkan menjadikan yang lebih mudah dan lebih dekat dengan ibu. Apa misalnya? Ibu dicabut pagi kau uang kita kau cairkan suasana dengan lode dengan bayam dan pedas perjuangan. Maka kata pedas yang membayangkan kata pedas Pedas perjuangan. pedas perjuangan. Teman bisa membayangkan kabut? Bisa membayangkan kenapa kabut bisa dicairkan dengan kuah lode? Gimana, Laili? Bisa? Kabut bisa dicairkan dengan lode. Bisa terbayangkan? Bisa. Lode apa itu ya lode ya? Bisa menyebutnya lode ya? Sayur lode. Sesuatu yang kuah dan sayur lah. Saya pengen tanya deh Ivana, ibumu senang masak apa? Gimana sih bu? Suka masak apa? Hah? Apa? Random katanya, masak random. Hah? Random. Masak banyak. Masak salah satu aja kuah. Apa? Yang ada kuahnya apa? Masak apa? Yang paling- Bayam, sayur bayam bang. Bakso bu. Bakso. 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 Pagi-pagi banget bakso. Enak. Dapat. Di pagi pada pagi kita kau cairkan kabut dengan bakso dan bakso ini bukan bakso secara harfiah, artinya seorang ibu tahu apa yang diinginkan oleh anaknya dan dia harus menyelesaikan sesuatu yang disenangi oleh anak. Bahkan seorang ibu rela menyuarakan keinginannya, kesenangannya demi anak. Rela seharusnya pagi-pagi harusnya goreng tempe, masak bayam, rela pagi-pagi masak bakso demi anak. Kenapa masak bakso? Kenapa masak bakso? Karena itu seorang ibu. Siapa tahu boleh. Karena kita bilang contoh. Itu contoh paling dekat seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dari perumpamaan inilah yang paling dekat dengan dan apa yang sering dilakukan. Nah, apakah bakso tadi itu adalah hanya sebagai simbol semata? Tidak. Tapi dalam bakso itu ada doa seorang ibu. Dari bakso kita ketegangan harapan agar anaknya agar kita tidak mau sebilah bakso. Teman-teman dari mengerti ya? Kucairkan kabut kata ini, kucairkan kabut dengan buah bakso agar kita tidak mau sebilah bakso. Bulat, kenapa supaya bulat? Sempurna. Padanan bulan itu bisa fokus, bisa disiplin, agar Ivana ketika sudah ada di kelas tidak membayangkan bakso ketika belajar berlangsung. kurang lebih maknanya akan seperti itu. Betapa seorang ibu cara mewujudkan kasih sayangnya kepada yang rela di dalam bayam.
Dan perjuangan itu tidak masak bakso bagi seorang itu luar biasa ya. Nah, ini yang disebut ketegaran. Oke, bisa paham ya? Mudah kan tulis puisi? Tulisnya yang gampang. Mudah. Oke, sekarang kita lanjut. Yang terus berusaha tegar, tak peduli banyaknya badai menghajar. Tadi kita kalimat pertama ibu kau tekan tabut dengan kuah bakso, dengan cairan bakso, dengan bakso, supaya kita sebulan biji bakso. Lalu kalimat selanjutnya adalah yang tetap berusaha tegar. Kira-kira apa yang teman-teman bisa bayangkan supaya bakso itu tetap enak? Kira-kira minuman apa yang pas tulisan di dalam bakso? Es jeruk. Air putih. Nah, coba bikin kalimat es teh itu. Es teh. Coba dari bakso ke es teh. Coba. Ini kalimat pemancingnya jadi kalimat pembuka ini supaya kita ditamu sebulan bakso. Es teh apa ini? Kalimat es teh. Dan sambutlah pedas pelajaran dengan dingin hati. Apa dingin itu? Dingin apa itu dingin? Dingin hati perasaan. Enggak dingin. Kata dingin itu biasanya es itu apa? Es panas apa? Dingin. Sifat dari es itu panas atau hangat? Panas. Dingin. Jadi sambutlah pedas atau panas pelajaran dengan, atau panas hujan dengan dingin. Ya, bisa dimain-mainkan tentang ini. Es tidak perlu, dan tentu saja jangan menulis es teh ya. Es teh, kalau es teh sajikan di meja dulu aja. Oke, teman-teman bisa paham bagaimana mengembangkan kata atau metafor atau majaz yang ada di sekitar teman-teman? Ya. Nanti kalau teman-teman bisa, saya 1-2 hari ini menunggu karya teman-teman. Ya, ini luar biasa. Tulis semuanya ya. Puisi apa cerpen ya, Bang? Puisi. Bisa cerpen. Oh, boleh puisi, boleh cerpen. Oke. Ini tidak main-main deh. Beliau tidak terlalu menerima karya-karya. Meski yang ratusan karya ya, Bang, yang masuk ke Rizal ya. Ya, setiap hari saya bisa baca 100-200 puisi dari santri. Itu biasanya kalau di Indonesia bisa pulang atau bisa pulang dari sekian banyak buku yang dikirim dari satu sampai 2. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Sejauh teman-teman mengakrabi, teman-teman bisa memahami, bisa merenungi apa yang ada di sekitar teman-teman, saya jamin karya teman-teman akan jauh lebih bagus ketimbang teman-teman berangan-angan menuliskan sesuatu yang justru teman-teman tidak tahu. Cuman kayaknya enggak ya, kayaknya kalau menulis tentang kalimat enggak ya. Alkitab itu betul ya? Ya. Nah, kalau menulis berapi atau kaliurang atau di sebuah taman di Magelang ya, padahal di Bantul, kenapa tidak menulis tentang Bantul? Misalkan makanan-makanan khas Bantul itu lebih adalah khas pesantren. Teman-teman masak sendiri atau luar biasa. Enggak, Bang. Faktanya apa sih faktanya? Ibu ada pikirnya Fiksi
dulu. Oke, oke. Silakan yang mau bertanya. Iya. Terus kalau karyanya mau dibaca, mau diapain selanjutnya? Mau kan disuruh ambil. Karyanya yang bagus saya buat di media saya. Wah, Bukan di horizon, di media saya. ada media juga. Oke, kita tunggu ya. Kaki langit bisa masuk nggak ya, Bang? Hah? Kaki langit, Apa? kaki langit bisa nggak, teman-teman Ah. kaki langit? Kita lihat. Siap sekali. Seistiqomah apa teman-teman menulis. Kalau soal bagus tidaknya bisa kita latih. Tapi seistiqomah apa teman-teman menulis. Itu dalam artian harus ngirim terus maksudnya. Harus nulis terus, kita sendiri terus. Harus nulis terus. Jadi misalkan hari ini ngirim, ditolak kemudian beberapa bulan kemudian mengirim lagi dan lebih bagus. Nah berarti itu setiap saat selalu nulis, selalu lagi. Tetapi kalau hari ini itu ditolak, beberapa kemudian dikirim dari hari ini, itu berarti tidak nulis. Jadi mudah ya, Mas. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi tentang materi tentang cerpen atau buat konflik cerpen? Cara membuat konflik cerpen gimana? Dari Anda bisa bertanya seperti itu, Bang. Konflik itu apa? Permasalahan. Permasalahan. Tadi ada pecah hasilan. Ya, ada pecah hasilan. Nanti dulu kita tidak sadar kalau di bawah ada pecah hasilan. Dan dia maaf ya tentunya. Nantinya tiba-tiba menjadi jelas dan terbuka. Apa yang terjadi di pikiran dan batin? Dulu Pak. Apa yang terjadi di pikiran dan batinmu? Apa lagi ya? Harus berangkat, kamu tidak pecah hati. Sakit, berdarah, nangis. Itu pasti berdarah, itu Itu pasti. fisiknya, konflik batinnya apa? Tapi di pikirannya, Pikirannya. apa yang terjadi? Yang si luka yang tidak berdarah itu luka tapi tidak berdarah pikiran dan hati. Itu jauh lebih sakit ketimbang darah yang bisa kita kasih obat. Ya. Nah, misalkan itu kan buat dari pikiran, itu lebih tajam konflik. Nah itu cara membangun konflik begitu. Jadi memanfaatkan ya mengakrabi juga, mengakrabi peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar. Ini konflik tidak perlu bertempat dengan anak-anak. Itu konflik bukan itu konflik. Konflik itu satu peristiwa yang berada dalam narasi kita. Satu kata bisa menjadi konflik. Kata pecah jelas itu bisa menjadi konflik. Di mana konfliknya? Adalah konflik di pikiran tokoh, di batin tokoh. Cara membuat konflik contoh nanti kalau sudah keluar atau masih secahkan jelas dan sebagainya. Nah itu. Biar bisa merasakan ya. Ya. Tidak perlu lah. Artinya gini, kalau teman-teman dengan sengaja mau mencatat jelas, yang sakit hanya yang berdarah Hanya fisik. karena itu hanya coba bisa dari coba. Tetapi konflik yang sesungguhnya ketika kita tidak bilang harus kalau masih tidak bisa mencatat jelas, tidak percaya gitu ya. Itulah konflik yang berkelanjutan di dalam pikiran, dan itulah yang akan membuat obatnya terus penasaran. Dan itu pula juga yang akan isi daripada cerpen itu, tokoh bagaimana perjuangan tokoh kalau berdarah dia mencapai itu semua. Itu pesan. Ya. Ada lagi? Satu lagi yang bertanya? Nanti di akhir ada close statement dari Bang Teddy dan Pak Mawi. Bang Teddy mau menambahkan pertanyaan dari Azalia? Apa tadi? Konflik. Iya. Mencari konflik ya? Cari masalah biasa toh? Nah sebenarnya basisnya dari situ aja. Tadi kan pertama jelas. Di awal saya juga menyebutkan idenya itu nggak usah jauh-jauh dari teman-teman. Makanya tadi dari jam 7 sampai
jam setengah 8 itu pasti ada banyak berserimpangan ide di situ, asal teman-teman mencoba mencatatnya, mengingatnya dicatat, terus dieksplorasi. Nah, ketika menciptakan konflik gampang. Tadi kan sudah ada yang ceritanya menunggu dijemput ayam. Masalahnya apa orang dijemput ya? Dicari masalahnya. Ternyata ya datang malah orang lain bisa. Nah, ketika datang orang lain, ayahnya datang, masalah apa? Sebenarnya sesimpel itu ya. Ketika kemudian ada yang sandalnya hilang, digosok, dipinjam tapi tidak hilang, atau Anda bingung menuduh si A, ternyata si A bukan yang ambil bukan yang minjam hilang. Nah, itu kan sudah masalah. Ternyata yang ngambil saya, pinjam dibawa ke wudhu. Misalnya seperti itu, sesimpel-simpel itu aja. Jadi konflik itu ada di sekitar cerita yang Anda angkat sendiri. Kitabnya siapa baru dicatat, dipinjam, ternyata ditagih sama Bu Nyai atau Pak Nyai. Nah, teman-teman nggak bisa kembalikan, mana ini kita bingung mencari, padahal sangat berharga, harus hafal. Kira-kira siapa yang dituduh? Nah, itu udah tercipta konflik sendiri. Kamu pasti yang terakhir pinjam, kamu deket-deket sama dia sih. Bilang toh. Nah, ini jadi konflik. Jadi dari situ saja, dari yang sekitar kita itu sudah ada konfliknya. Ketika tadi mau menghaluskan ke sastra kan kemudian imajinasi. Kamu bayangkan kamu tadi dekat berdiri dekat di sandal saya yang hilang, pasti kakimu tiba-tiba memakai sendiri, kamu nggak sadar lari gitu. Nah misalnya seperti itu, dibayangkan kamu ke sana larinya 1000 kayak semut banget ini lambat gitu. Nah misalnya seperti itu, tetap dicari dari sekitar idenya aja, nggak usah jauh-jauh. Dari situ sudah ya, cerita walaupun fiksi, walaupun ngarang, walaupun makaya, walaupun imajinasi, kabeh kudu logis. Jadi harus nyambung. Cara nyambung yuk terlalu bebas menculat. Mana dia nyambung? Bingung kan? Set A tadi set C tiba-tiba B-nya kok nggak dilewati ya? Merangkainya. Makanya kemudian merangkainya menjadi hal yang urgent. Gitu ya. Nanti nulis sepakat dikirim dimanapun. Nanti juga ada email yang bisa kita terima. Majalah Mentawai juga ada rubrik cermanya yang saya asuh. Nanti silakan bisa yang bagus ya dimuat. Dapat honor yang enggak. Dipilih ya karena yang bagus yang dipilih. Itu ya silakan. Oke, gitu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung enggak? Ya, ada tinggal 4 menit. Ya, ada yang bertanya ya, Mas. Dari siapa? Malika, Malika. Dirawat. Ayo kita duduk. Berani, ayo Malika. Soalnya Mas, Kita tunggu suaramu. Langsung los nih. perjuangannya perjalanan sampai titik. Perjalanan sampai titik ini apa pertanyaannya ini? Perjuangan sampai titik ini. Kisah perjuangan. Ya kisahnya Bang Haji kok bisa sampai di titik itu. Kalau itu mending tanya Bang Mahwi luwih jos. Karena perjalanan saya masih pengen jauh lagi. Saya juga mau belajar dari Bang Mahwi. Kalau mau cerita kita dengar ceritanya Bang Mahwi aja. Perjuangannya luar biasa. Gimana Bang Mawi? Tapi waktu kita sangat singkat ya. Jadi kalau teman-teman mau menulis tentang batik, tentang batik itu, jadi nanti bisa tanya-tanya tentang batik kepada batik. Oke, yang paling penting bagi saya itu, teman-teman tulis ya alhamdulillah menjadi tulis. Itu akan menjadi karya paling Sepakat? Ya. Nanti di akhir kita ada antologi menulis cerpen bersama. Yes, wah mantap nih. Mantap nih. Nice. Ya, kisah perjalanannya tadi panjang ya, kalau kita ceritakan nanti bisa Bang Teddy 1 jam, Mbak Mawi 1 jam. Nanti suatu saat saya carikan resumnya gitu, mereka berdua bagaimana, atau Mbak Mawi punya hutang nanti. Semoga aja ke depan masih bisa bersua dan ditunggu karya-karyanya sampai terakhir kapan Bang Teddy dan Mbak Mawi. Ini mungkin perlu ditiru ya teman-teman ya. Gimana, Mas? Kalau sedikit perjalanan saya menulis itu, saya selalu mengerti di buku namanya Asta dan saya selalu meluangkan waktu di atas jam 10 biasanya di kota itu nggak ada kegiatan ada yang di Asta di Mata Kiai. Di
inspirasi, cari inspirasi. Ya itu dimulai dari situ perjalanan. Nanti akan saya ceritakan lebih banyak lagi mungkin nanti saat aku para semuanya sampai situ antara Pak Dedi dan Close statement. tidak sih teman-teman yang saya sudah kenal dengan teman-teman bisa mau belajar, bisa mau menulis dan ini mungkin pesannya Ada yang di bawah tadi. dengan bersedialah dengan Wes. Ya. Dari Bang Teddy ada closing statement? Oke, yang pertama silakan teman-teman mulai hari ini berjanji dengan diri sendiri ya. Rodo peka terhadap proses teman-teman, kemudian yang menarik dicatat. Peristiwa yang menarik apa selama di Alinda, selama di rumah, dimanapun dicatat. Karena itu penting. Mungkin kita tidak menyelesaikan tulisan itu hari ini, tapi mungkin kita tabung itu. Saya masih bisa menulis cerita tentang sekolah saya di SMA dulu, bahkan di SD, di SMP yang saya ingat karena saya punya catatan. Nah, dari itu kita angkat untuk kemudian kalau saya menulis cerita anak, basisnya bisa dari cerita yang saya catat ketika saya SD, SMP, SMA. Cerita remaja saya ambil dari SMA sama kuliah. Ada catatan-catatan dan ini menjadi hal penting. Tabungan dokumentasi untuk kemudian referensi kalau kita mau nulis saat ini. Karena kadang-kadang kita mengambil jarak juga nulis itu. Sekarang belum selesai. Ini datanya sudah ada. Harus sempat menyelesaikan nanti. Tapi kalau itu tidak dicatat, teman-teman hari ini duduk di sini punya ide, tapi tidak ditulis, lali. Nah, nanti masuk kelas wis pelajaran itu ganti matematika umat. Lali nggak bisa ditulis sampai di kamar ada masalah, kontennya bagus, harusnya itu ide cerita tidak ditulis, lupa nanti. Nah, ini menjadi penting menurut saya mencatat hal-hal penting itu. Salah satunya kalau tadi ditanyakan sama teman proses perjalanannya, kalau saya masih pengen panjang lagi ya untuk menulis karena saya juga banyak belajar. Tapi salah satu hal yang tak lakukan dari sejak SMP saya mengenal nulis, dunia nulis itu tak catat ide apapun tak catat. Jadi saya ada buku tabungan ide. Walaupun ada banyak yang belum saya tulis, tapi tabungan idenya ada. Cerita misalnya cara membuat pancing itu bagaimana karena saya hobi mancing. Cara mendapatkan kamera kuno gimana? Tak catat. Orangnya namanya siapa, kenapa saya dapat kamera kuno di sana, itu ingatan itu saya catat. Kenapa? Kita sering lupa. Nah, ini menjadi hal penting, makanya tadi saya contohkan untuk mencoba. Silakan membuat diary atau catatan-catatan itu bisa menjadi tabungan teman-teman ke depan. Supaya benar yang dikatakan Pak Mawi tadi, saya sering kirim ke media tapi sering ditolak. Tidak masalah, karena itu proses. Karena ada yang lebih baik. Pun teman-teman nanti kalau nulis ngirim ke Pak Mawi, ngirim ke redaksi Mentawai, belum tentu dimuat. Ada yang lebih bagus. Jangan kapok. Terus diproses. Kalau perlu ditanyakan kenapa naskah saya kurang bagus ya. Ditanyakan. Kalau misalnya redaksinya atau redaktornya lagi lego, slow, biasanya ada catatan. Kalau saya biasa sering buat catatan, ini karya Anda begini, logikanya nggak masuk misalnya. Tak kasih supaya diperbaiki, dikirim lagi. Harapannya. Tapi biasanya ketika dikasih tulisan nggak dikirim. Pandandani rapi tandani. Nah, ini masalah proses menulis itu orang iso instan teman-teman, tidak bisa sekali duduk selesai ya. Baca lagi ketika misalnya saya mau ngirim ke KR Group ya, redaksinya KR Group itu saya bisa baca 3 kali 5 kali baru dikirim. Bisa jadi sudah dibaca 7 kali nggak jadi saya kirim. Kenapa rapi di baru saya belum masuk jadi udahlah simpen dulu. Nah, ini hal-hal seperti itu memang perlu kadang terjadi. Tapi teman-teman juga tidak boleh berhenti di sini saja. Pokoknya terus nulis, semakin banyak nulis semakin. Jadi proses misalnya seperti yang dicapai Mas Hanif tadi ceritakan Bang Marwi itu jam 10 muncul. Katanya kamu nulisnya jam berapa? Sebagai lurah muncul pasti sibuk kan? Mulut santri ini ngeyel-ngeyel dan seterusnya. Tapi sibuk kamu, tapi nulisnya jam berapa? Malam hari setelah tanggal 10. Luar biasa. Ya, bisa tidur, kalau nggak bisa tidur teman-teman ngapain? Bayangin ya. Nah, kalau Mas Hanif nulis, merasa bayangin tapi nulis gitu. Nah, itu seperti itu aja. Kita mulai dari diri kita, dari dekat kita, dari lingkungan kita. Nah, tunggu karya teman-teman. Terima kasih banyak Bang Mawi, Bang Teddy, juga anak-anak semuanya. Semangat untuk menulis ya. Mohon maaf sudah
kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Freddy, makasih Kang Jadi. Sami-sami. Bang Mahli, sampai jumpa. Tulisannya. Ini keluar silakan ambil majalah dua-dua ya. Wah. Satunya dikasih teman. Oh. Ya.